bilangan bulan puasa Anda dan kemudian ditutup dengan membayar zakat. Mohon maaf yang mampu, kalau yang nggak mampu ya difitrahin. Semuanya yang ada di grup ini. Oke, Bapak sekalian, dalam mengurus masjid ini melayani ibadah saum, terdapat tutur kata dan bahasa kami yang tidak berkenan, tingkah pola kami yang tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, serta peran kami yang kurang memuaskan. Sekali lagi, kami mohon dibukaan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau laksanakan, segenap pikiran dan segala sesuatunya Allah tentunya balas dengan balasan yang berlipat ganda. Tak lupa pula kepada seluruh warga yang mampu sinergi dengan baik, tentunya Allah juga membalas dengan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya kami serahkan untuk salat Idul Fitri ini kepada Ustaz Syarif sebagai bilal pada saat ini. Waktu kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. صلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميع رحمكم الله. صلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جميع رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
استووا صفوفين تسوية الصفوف من تمامكم للصلاة. أصلي ربي أعوذ بك من همجات الشياطين وأعوذ بك رب الله أنت مقصودي ورزقنا. أصلي صلاة لعبد الفطر والفاتح المستقيم. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. أنصتوا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-aqidata asasan lid-dini wa qaidan lisyari'ah wa ja'ala lana al-Qur'ana nuran wa dusturan wa minhajan lil wusuli ila al-ghayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah al-ma'budu haqqal ibadah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bir-risalah war rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa usikum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin
Zat yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Tiada zat yang wajib diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci dan yang Maha Tinggi. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga seluruh sahabatnya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, saya berwasiat pada Anda semua dan diri saya sendiri agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu dengan senantiasa menunaikan segala dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan semua apa saja yang diharamkan oleh Allah dan juga yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian mati kecuali mati sebagai seorang muslim. Ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri kita, jaga iman kita, dan jaga Islam kita, jaga hidup kita. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kemusyrikan, kemunafikan, dan pemurtadan, agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah menjadi seorang muslim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, di pagi hari yang barokah ini, 1 Syawal 1444 Hijriah, kita semua berkumpul di tempat yang berkah ini, di masjid yang mulia ini, untuk mengumandangkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kita semua bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik dan hidayah, serta segala macam nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah, untuk berzikir dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, dan semoga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, selama 1 bulan penuh kita telah menjalani pendidikan dan pelatihan di madrasah Ramadan. Selama menempuh pendidikan di madrasah Ramadan, kita tidak hanya dididik untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi juga kita diajar, dididik, dilatih untuk memperbaiki hubungan dengan sesama makhluk. Di hari Idul Fitri ini kita seharusnya merayakan hari kelulusan dari madrasah Ramadan dengan meraih predikat sebagai muttaqin, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika keluar dari madrasah Ramadan kita belum menjadi pribadi yang bertakwa, belum berhasil menundukkan hawa nafsu, dan masih kalah oleh tipuan setan dan hawa nafsu, pantaskah hari ini yang fitrah ini kita merayakan kemenangannya? Karena yang dimaksud kemenangan itu adalah kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dia sudah menundukkan hawa nafsunya dan bisa menghindarkan diri daripada segala tipuan syaitan, kembali kepada Allah dengan fitrah.
kembali kepada kesucian seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau tidak sukses, layakkah kita berhari raya? Sebenarnya apa yang kita rayakan pada hari ini jika kita belum benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa? Oleh karena itu, hadirin sekalian, mari kita bermuhasabah. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah kita telah layak merayakan kemenangan di hari ini sebagai seorang manusia yang dapat kembali kepada Allah dengan fitrah? Sudahkah kita dapat menundukkan hawa nafsu yang sangat jahat? Yang kata Allah, inna nafsal amaratun bis-su'i. Di luar kita ada setan yang sangat jahat, yang senantiasa menipu kepada manusia. Setan membuat tasabuh yang benar seolah-olah yang benar dianggap salah, dan yang salah seolah-olah benar, sehingga kebanyakan manusia tertipu memilih yang salah, mengikuti arahan setan, padahal Allah sudah jelas mengatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa setan bagimu merupakan musuh yang nyata. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah jiwa dan ragamu kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan lurus. Tetaplah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Tidak ada perubahan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang fitrah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Inilah hadirin rahimakumullah yang harus kembali ditegaskan. Kita sebagai orang muslim, agama yang ada di sisi Allah hanya agama Islam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang memilih tertarik dengan agama selain Islam, maka selamanya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat dia akan termasuk golongan orang yang rugi. Hadirin rahimakumullah, perkara yang hak. Para ulama mufassir sepakat bahwa fitrah yang dimaksud dalam ayat yang tadi sudah dibaca adalah fitrah akidah, fitrah iman, fitrah Islam. Dan sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang baru dilahirkan benar-benar berada dalam fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Karena kita semuanya dulu pernah dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah sebagai Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Kita mengatakan iya, tentu saja, dan kami bersaksi engkau adalah Rabb kami semua. Demikian hadirin rahimakumullah, bahwa yang dimaksud fitrah adalah fitrah di mana kita kembali kepada kesucian. Islam adalah fitrah, iman adalah fitrah, syariat dari Allah Subhanahu wa taala adalah fitrah, dan itu yang harus kita pertahankan, dan itu yang harus kita pegang. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia, yaitu seorang jaman bayi, bisa menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Dari hadis tersebut secara tersurat yang dimaksud fitrah adalah akidah Islam, dan sebagaimana sebuah fitrah, sebagaimana sebuah ciptaan permulaan, sebagaimana kesucian, pasti akan banyak tantangan-tantangan
dan di tahap-tahap berikutnya untuk mempertahankan agar fitrah akidah Islam tetap terjaga. Bukan hanya tantangan eksternal seperti adanya pemurtadan, kemaksiatan. Hadirin rahimakumullah, jangan lupa bahwa kemaksiatan adalah sesuatu yang bukan biasa, tapi kemaksiatan adalah penyimpangan daripada fitrah. Jadi tidak ada yang boleh mengatakan bahwa maksiat itu biasa, bahwa penyimpangan itu adalah biasa. Kalau dalam sistem tubuh kita ada yang menyimpang dari kebiasaan, maka tubuh kita bakal sakit. Kalau perilaku kita menyimpang daripada aturan Allah, maka hidup kita bakal sakit. Dan resikonya di akhirat akan mendapatkan pertanggungjawaban, akan mendapatkan siksaan apabila kemaksiatan tidak segera ditobati. Hadirin rahimakumullah, bukan hanya sekedar tantangan secara eksternal, tetapi ada satu tantangan di mana tantangan itu sangat berat, yaitu yang mengganggu dalam diri kita dan pikiran kita yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang Zionis khususnya, dan juga oleh kebanyakan orang-orang munafik untuk merusak perilaku umat Islam, akidahnya, imannya, akhlaknya, dan sebagainya. Di antaranya adalah adanya paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ini adalah penyakit yang sedang dihembuskan kepada seluruh dunia dan terutama umat Islam, yang mereka targetnya supaya umat Islam rusak, menyimpang daripada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, umat Islam di Indonesia ini tengah dihadapkan pada perang non fisik, yaitu disebut asalibu ghazwil fikri, yaitu perang dengan pemikiran. Perang pemikiran ini berdampak luas terhadap ajaran, keyakinan, dan keagamaan umat Islam. Paham sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama, tiga pemikiran yang datang dari Barat, yang telah berkembang di kalangan kelompok tertentu di Indonesia. Ketika aliran pemikiran tersebut telah menyimpang dari sendi-sendi ajaran Islam, mendangkalkan akidah dan merusak keyakinan serta pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama Islam, bahkan sampai merusak perilaku dan akhlak. Karena orang-orang yang seperti ini diajarkan bukan berdasarkan ajaran Allah dan ajaran Kanjeng Nabi SAW. Serangan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme yang datang dari dalam internal umat Islam sendiri, sebuah serangan yang tidak kelihatan wujudnya. Karena itu bagian daripada dalam kita sendiri, ibarat penyakit di tubuh dalam seperti virus yang ada dalam tubuh kita, sehingga kita sulit sekali mendeteksi dan kemudian tiba-tiba menyerang dan membuat tubuh kita menjadi sakit. Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme adalah paham yang sesat dan menyesatkan, yang sudah lama dimasukkan ke dalam tubuh umat Islam sebagai pengganggu kesehatan akidah umat Islam. Sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tetaplah kalian bersabar. Jangan pernah berputus asa. Jangan pernah meninggalkan kesabaran. Warabitu, dan robit, dan tetaplah kalian terikat oleh syariat agama Islam. Sehingga dalam hidup kita, semua gerak-gerik kita, semua aturan hidup kita harus rabit, terikat dengan Allah, terikat dengan Rasulullah, terikat dengan aturan agama Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan apapun. Siapa yang memisahkan kehidupan dia dengan Islam, maka itulah termasuk sekuler. Sehingga di akhirat segala perbuatan kita tidak akan ada gunanya. Karena
setelah kita meninggal dunia, nanti salah satu yang akan ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, wa ma dinuka, apakah agamamu, apakah aturan hidupmu, apakah robitmu? Orang-orang Islam mengatakan al-Islam dini, Islam adalah agamaku. Sedangkan orang-orang yang hidupnya hanya berpegang apa kata orang dan melihat apa yang dibuat oleh orang, mereka hanya mengatakan saya hanya melihat apa yang dibuat oleh orang dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang. Jawaban itu tidak berlaku dan tidak diterima oleh malaikat dan juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kerugian yang ada. Tetapi banyak manusia dengan keinginan hawa nafsunya, mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan setan, dan juga banyak pendapat-pendapat manusia yang diikuti oleh mereka. Kita sebagai umat Islam, hadirin rahimakumullah, jaga hati-hati dari hidup yang satu kali ini hanya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud dan ridhomu yang aku cari. Hadirin rahimakumullah, liberalisme atau liberalisme agama adalah memahami nas-nas agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dengan menggunakan pikiran dan hawa nafsu belaka, dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan nafsu dan pemikiran mereka, sehingga lahirlah dari pemahaman tersebut gagasan-gagasan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sedangkan sekularisme dan liberalisme agama telah membelokkan ajaran agama Islam. Demikian rupa telah menimbulkan keraguan umat terhadap akidah dan syariat Islam, sehingga tidak sedikit orang di zaman sekarang dengan pendekatan logika berdasarkan hawa nafsunya, Al-Quran ditarik-tarik, dengan pendekatan sejarah berdasarkan logika mereka, maka mereka ada yang menyimpulkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci buatan manusia karena beralasan bahwa Al-Quran tidak ditulis sejak zaman Nabi. Ini adalah sengaja dibenturkan cara berpikir seperti ini untuk membuat umat Islam ragu-ragu terhadap Al-Quran. Ditanamkan juga bahwa Nabi adalah manusia biasa yang punya salah, sehingga mereka membuat ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, akidah dan iman orang yang seperti ini sudah goncang, sudah lepas daripada akidah yang sebenarnya. Oleh karena kita kuatkan syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu adalah pegangan kita yang akan menyelamatkan diri kita di kemudian hari. Hadirin rahimakumullah, dalam pandangan pluralisme agama, semua agama dianggap sama. Paham sekularisme, paham pluralisme telah dibelokkan kepada paham sinkretisme, yaitu penyamaran ajaran-ajaran agama bahwa semua agama benar dan baik. Padahal tadi sudah dikatakan kita wajib menegaskan seperti apa kata Allah, inna dina indallahil Islam. Itu adalah firman Allah. Hadirin rahimakumullah, kalau dulu awal tahun 2000-an liberalisme hanya terbatas di ruang-ruang diskusi dan kampus atau ruangan konferensi ilmiah lainnya, saat ini liberalisme sudah menjelma menjadi sebuah produk, sebuah tindakan yang sudah dipraktekkan dan dipamerkan di dunia nyata dan di dunia maya. Maka jangan heran ketika misalnya ada yang salawatan di gereja, maulidan dibaca bersama-sama dengan pujian ibadah umat Kristen. Ada pula pernikahan beda agama dilaksanakan di gereja dan mempelai wanitanya memakai hijab atau jilbab. Nauzubillah min dzalik. Inilah hasil dari liberalisme yang kebablasan. Inilah di antara bentuk-bentuk liberalisme dan pluralisme yang
secara mudah dan secara tidak sadar, dan tidak kita minta telah hadir di tengah-tengah kehidupan umat Islam. Kaum sipilis, yaitu sekularis, pluralis, dan liberalis, memang sangat berbahaya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berani dinistakan oleh mereka, apalagi yang lainnya. Dan jika Al-Quran dan Sunnah berani mereka manipulasi, apalagi selainnya. Waspadalah terhadap mafia sipilis yang menipu umat dengan segudang gelar akademis, memakai jas cendekiawan dan dasi ilmuwan melalui performa modernis serta diplomasi intelektual untuk melakukan manipulasi hujah dan korupsi dalil atas nama maslahat, pembaharuan, persamaan, persatuan, kemanusiaan, kebebasan, keadilan, dan HAM. Sehingga ada di antara mereka yang punya pendapat bahwa paham itu dibentuk sengaja untuk membuat tatanan baru. Tatanan dunia baru yang dimaksud adalah ingin merubah akidah umat Islam, supaya umat Islam akidahnya, imannya semakin dangkal dan menyimpang daripada aturan syariat Allah. Mereka adalah perusak akidah, penghancur akhlak, pemerkosa syariat, dan penoda agama. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada Anda semua, mari kita berjuang dalam mewujudkan revolusi akhlak. Karena dengan akhlak insya Allah umat Islam akan menjadi mulia, umat Islam akan selamat. Karena ada jaminan dari Rasulullah SAW, kata beliau, inna aktsara ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Bahwa kebanyakan yang menjadikan manusia masuk dalam surga Allah adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq. Tujuan daripada revolusi akhlak adalah membangun umat Islam dan muslimin supaya mereka kembali kepada akhlak yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang diajar oleh Allah dan diajar oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana segala macam sendi kehidupan kita harus berdasarkan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sendi kehidupan, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, dalam masalah makan, minum, duduk, berjalan, tidur, sampai ke kamar mandi, semuanya itu diatur oleh Allah dan diatur oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau dalam kehidupan berpolitik? Lebih-lebih dalam masalah ini, karena ini menyangkut masalah kebijakan untuk kehidupan kita, untuk kehidupan orang banyak, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai memilih yang salah, jangan sampai memilih pemimpin yang salah, jangan sampai memilih pemimpin yang khianat. Kita sedih di saat ini, Indonesia menjadi umat manusia, Indonesia adalah negara yang umat Islam menjadi mayoritas, tapi semua tidak berdaya. Apa sebabnya? Umat Islam salah memilih pemimpin. Umat Islam salah dalam cara pandangan hidup. Dianggap umat Islam sebagai umat yang tidak pandai berpolitik, dan banyak mereka yang meninggalkan politik. Padahal dalam kekuasaan, tidak usah jauh-jauh, kita sekarang sholat Idul Adha, Idul Fitri saja, ada pengaruh kebijakan daripada penguasa. Jadi tidak bisa dilepaskan itu semuanya. Oleh karenanya mari kita berpikir sehat, karena memilih pemimpin yang adil adalah perintah Allah dan perintah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar perintah dan kebutuhan manusia, tapi ini adalah perintah Allah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik muslim maupun non-muslim. Jangan sampai kita memilih pemimpin hanya sekedar sogokan, karena sogokan itu adalah haram, dan orang menyogok juga berdosa.
Nabi mengatakan laknatullah ala rasi wal murtashi. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyogok dan orang-orang yang disogok. Berapa banyak itu sogokan dan berapa besar dia menyogok, sekecil apapun yang namanya sogok menyogok itu adalah perbuatan yang terlaknat, yang membuat masyarakat dan bangsa menjadi rusak. Ini karena masalah sogok menyogok. Ini karena ketidakjujuran. Tidak peduli yang menyogok ahli maksiat. Tidak peduli orang yang menyogok adalah munafik. Tidak peduli orang yang menyogok adalah penista agama. Tidak peduli orang yang nyogok adalah orang yang benci terhadap Allah, benci terhadap Rasulullah, benci terhadap ajaran agama Islam. Bahkan mereka sebenarnya benci kepada umat Islamnya itu sendiri. Tapi karena mereka butuh suara, sehingga mereka menyogok kepada orang yang sebenarnya dibenci. Oleh karena hadirin rahimakumullah, sadar diri kita, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Rabit, ikat hidup kita dengan Allah, ikat hidup kita dengan aturan Allah dan aturan kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan demikian kita akan menjadi umat Islam yang mulia, yang mempunyai martabat yang tinggi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah taufik pada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك وسيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubil mu'minin wa ja'ala al-ukhuwata wal ittihada quwwatan fil jihad lil muslimin bisabilit tamassuk bihablillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين المتقين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصب في بلدنا هذا إماما عادلا خاصة وفي بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح من في صلاح المسلمين. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين
وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وقيامنا قيام الخائفين وركوعنا ركوع المتورعين وسجودنا سجود المتضرعين وعملنا عمل الصالحين ونيتنا نية المخلصين وصيامنا صيام الخائفين وذنوبنا ذنوب المستغفرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما اللهم ارزقنا إيمانا قويا ويقينا صادقا واعتقادا جازما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sama sekali wajahnya. Pulang. Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita pulang sholat Idul Fitri ya. 1444 Hijriah. Iya, gelap banget, nggak sudah tahu. Dalam perjalanan pulang guys. Oh, mataharinya panas, cuacanya cerah hari ini. Malam hujan besar. Coba gelap-gelapan. Gelap-gelapan nggak kelihatan.
Assalamualaikum sempurnakan warahmatullahi bilangan bulan puasa Anda Selamat dan pagi kemudian semuanya. ditutup dengan membayar Minal aidin zakat. wal faizin. Mohon maaf Yang lahir mampu, dan kalau yang batin nggak mampu untuk ya teman-teman difitrahin. semuanya yang Itu. ada di dikatakan grup zakku ini. amwalakum bizakat. Oke, Itu assalamualaikum bersihkan hartamu dan diri warahmatullahi kamu wabarakatuh. dengan zakat. Nah inilah kalau sudah 1 bulan